podcast Nusa Nipa. Kami mendengar banyak cerita dari dalam dan dari luar. Kami mengundang berbagai pihak untuk bicara agar tercapai pemahaman bersama. Kita dengar, kita bicara, kita paham. Hai good people, kita berjumpa di acara podcast Nusa Nipa. Kita dengar, kita bicara, kita paham. Ya, dan di edisi spesial tentunya karena podcast Nusa Nipa ini diluncurkan tepat pada saat perayaan Dies Natalis ke-18 Universitas Nusa Nipa. Dan di edisi perdana ini kita mengangkat tema tentang podcast dan media penyiaran di era zaman now. Dan untuk itu kita sudah mengundang satu narasumber luar biasa, pakar komunikasi dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Nipa. Dr. Gary, apa kabar? Baik, Luar sangat biasa. baik. Di sela-sela kesibukan, terima kasih Pak ya sudah meluangkan waktu untuk bisa datang di edisi perdana ini. Mungkin mau menyampaikan selamat ulang tahun Bapak untuk Universitas Nusa Nipa. Oke, good people, saya Dr. Gary Gobang, Wakil Rektor 1 Universitas Nusa Nipa, ingin menyampaikan rasa bahagia keluarga besar Universitas Nusa Nipa atas perayaan Dies Natalis Unipa ke-18 di tahun 2023 ini. Dan pada Dies Natalis tahun ini kita mengusung tema Terus Melaju Kita Maju. Iya, oke, luar biasa, tema yang luar biasa Bapak ya. Termasuk juga dengan adanya podcast di Unipa ini salah satu terobosan yang dibuat oleh Universitas Nusa Nipa. Dr. Gary, kenapa ini harus podcast? Ya, kita membuat podcast ya, dalam hal ini Nusa Nipa Podcast itu untuk juga terlibat di dalam arus informasi komunikasi, dan di dalamnya itu ada berbagai model, berbagai metode yang bisa dipakai agar informasi itu sampai kepada komunikan, orang yang menerima informasi itu. Dan ini siapa saja, dan informasi itu harus dikemas semenarik mungkin. Salah satu pilihannya adalah podcast ya. Kalau podcast itu ya saya sangka itu dari istilah bahasa Inggris ya. Ya, itu playable on demand. Jadi yang dimainkan itu sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang diminta. Jadi ya masyarakat hari ini, publik hari ini menginginkan sesuatu yang menarik. Karena itu kemasan informasi juga harus dikemas dengan menarik. Saya kira kurang lebih seperti itu. Iya, dan juga untuk apakah ini juga untuk menjangkau para netizen, anak-anak kekinian, generasi Z yang sekarang rata-rata ada di ruang digital semua nih Pak? Tepat sekali Bu Rini, saya pikir netizen yang ya notabene banyak kaula muda itu mereka adalah pengguna sosial media dan hampir seluruh hidupnya itu bersama sosial media, dan mereka juga mencari informasi, mendapatkan berbagai informasi bahkan hiburan itu dari sosial media. Dan saya sangka podcast adalah salah satu saluran informasi yang basisnya adalah website, sehingga Universitas Nusa Nipa melihat ini menjadi salah satu peluang, salah satu kesempatan, juga dia boleh terlibat di dalam arus informasi itu. Dan notabene bahwa basis keilmuan yang ada di Universitas Nusa Nipa itu mumpuni untuk juga bisa menyelenggarakan model-model penyiaran atau model-model broadcasting gitu. Iya, dan sepakat sekali nih ya good people. Dan menurut observasi tim riset kami nih Bapak di Kabupaten Sika, ini baru pertama di podcast yang dibuat oleh lembaga pendidikan tinggi seperti itu. Dan ya luar biasa, provisiat juga untuk Universitas Nusa Nipa dengan terobosan yang luar biasa di tahun yang ke-18 ini. Dan menurut Bapak nih, di zaman sekarang kemudian ada podcast,
tren broadcasting kan mulai berubah nih Pak ya. Ya. Gimana pandangannya Bapak dengan adanya podcast dan tren broadcasting di zaman now? Ya, saya pikir bahwa publik, netizen atau pemirsa itu mereka sekarang bebas memilih, ya, bebas memilih saluran mana, channel mana yang mereka bisa pakai untuk mendapatkan apa saja yang mereka inginkan. Nah, di sini saya kira letaknya kesadaran kita dalam hal ini Universitas Nusa-NIPA untuk bagaimana mengikuti atau menggunakan metode-metode kekinian untuk bisa memberikan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh publik. Walaupun publik memiliki kebebasan yang penuh untuk menentukan saluran mana yang dia pakai. Ya, jadi sekarang ya media-media mainstream itu juga memikirkan hal ini. Mereka juga harus bisa beradaptasi. Mereka harus secepat mungkin bisa berubah. Ya, jadi dari media misalnya media cetak, sekarang mereka juga mempunyai saluran online-nya juga. Jadi saya pikir itu sangat cepat sekali berubah karena gaya hidup dan juga pola yang digunakan oleh publik, oleh netizen, ya itu sudah berbeda. Sumber informasi pun sekarang ya beragam sekali. Ya, mereka kemudian ya orang membaca koran bukan koran ya yang cetak, tetapi orang bisa membaca koran di gadget semua, ya. Betul. Ya, semua terkonvergensi ya. Semua konvergen tergabung dalam satu gadget ini, dan saya pikir model ini, podcast ini juga saya pikir menjadi sebuah saluran, sebuah channel, sebuah metode juga untuk bisa menyampaikan pesan-pesan. Jadi pesan itu kalau dikemas dengan menarik akan diterima, karena sekarang banyak sekali pesan yang diproduksi. Ya, betul sekali. Di era yang serba digital ini semua bisa memproduksi sesuatu apapun, semua, Bapak. Banyak pilihan. Apakah ini yang diambil oleh Nusa-NIPA memberikan alternatif, dan juga apakah Nusa-NIPA punya misi edukasi sehingga biar masyarakat juga semakin terliterasi begitu? Karena kan banyak pilihan nih Pak. Ya. Semua orang bisa milih dan kadang tersesat begitu. Ya, saya setuju dengan apa yang Bu Rini sampaikan, bahwa memang Nusa-NIPA sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi juga menggunakan model ini untuk juga bisa memberikan informasi yang educated, ya, yang sudah well informed, ya, jadi sesuatu yang baik lah, informasi yang baik, yang terukur, yang bisa mengedukasi, mencerdaskan orang, ya. Di tengah banyak informasi yang ya dalam tanda kutip sampah, ya. Okay. Dan kita tidak mau kemudian tidak ada pilihan yang lain. Jadi kita memberikan pilihan alternatif kepada publik untuk bisa memilih yang terbaik dari sekian banyak pilihan itu. Jadi saya pikir itu harus bisa menjadi misi dari podcast Nusa-NIPA ini. Di Nusa-NIPA ini kan juga ada sekian program studi, sekian basis ilmu, ya. Sampai dengan 2023 ini sudah ada 22 program studi. Saya pikir kalau semua program studi memanfaatkan saluran ini untuk bisa menyampaikan pesan-pesan edukasi, pesan-pesan keilmuan, saya kira banyak masyarakat yang kemudian teredukasi. Iya, dan siapa tahu akan ada tawaran-tawaran Pak ya, solusi untuk mengatasi masalah. Karena pada umumnya penelitian yang dibuat oleh dosen juga berkaitan dengan masyarakat. Dan ini menjadi tempat di mana mereka bisa men-share itu. Men-share pengetahuan-pengetahuan dan juga pengalaman-pengalaman yang inspiratif tentu saja, yang bisa menginspirasi para pendengar, para penikmat podcast Nusa-NIPA.
Ya, dan good people memenuhi inspirasi nih, Bapak sudah menyinggungnya tuh. Boleh ya memberikan komen nanti di link kami apa yang sudah didapat, atau mungkin ada ide-ide atau mungkin mau merespon terhadap apa yang kami bicarakan di sini untuk bisa kemudian kami eksekusi di produksi-produksi berikutnya. Kembali lagi ke podcast nih. Podcast ya di sisi lain kita memang memberikan podcast bisa memberikan ruang siapapun untuk bisa berbicara, banyak sekali pilihan, namun di sisi lain itu ada ancaman demokrasi dan sebagainya. Apa sih Pak yang perlu diwaspadai ini Pak dengan mudahnya kita untuk memproduksi sesuatu di era-era digital ini? Ya, saya pikir memang kalau bicara ancaman itu sangat terbuka ya, bahwa media baru, new media itu banyak sekali juga digunakan untuk bisa mencelakakan atau itu jadi jebakan juga. Ya, dan juga banyak sekali aksi-aksi kriminal itu juga digunakan by media. Jadi itu yang kemudian kita perlu juga mengedukasi publik bahwa bagaimana cerdas menggunakan media baru ya, dan bagaimana media-media seperti ini perlu hadir sebagai satu alternatif yang menawarkan sesuatu yang bisa membawa mereka kepada kebaikan, menjadi good people, ya, menjadi orang-orang baik gitu. Dan mereka bisa menularkan ini. Ya, apa yang mereka dengarkan, ya, apa yang mereka lihat, kemudian mereka pahami, sehingga setelah itu mereka bisa menyebarkan ini menjadi orang baik. Setuju sekali. Ya, betul, seperti itu. Karena yang dari pantauan kami nih ya, banyak good people yang mendengar tapi belum bersuara nih Pak. Ya, karena begini, saya pikir masyarakat kita tuh masyarakat yang latah, Ibu. Ya, masyarakat yang latah, yang kalau ada tren tertentu dia akan mengikuti. Baik kalau dia mengikuti hal yang baik. Tetapi kalau dia mengikuti hal yang tidak baik. Nah, bahaya sekali itu. Ya. Apalagi kalau yang disampaikan tidak baik dan followernya banyak, Pak. Followersnya banyak. Ya. Maka harapannya good people juga bersuara. Maka mungkin podcast Nusa Nipa ini jadi ruang itu ya, sehingga bisa meng-counter juga terhadap isu-isu atau kabar-kabar yang tidak baik seperti itu. Dan itu menjadi tantangan, ya, tantangan bagi para pengelola media, ya, media-media seperti ini, ya, tantangan mereka karena banyak juga, ya, everybody is a content creator, semua bisa membuat konten-konten dan konten yang selalu ingin diketahui oleh orang itu konten-konten yang dalam tanda kutip ya sampah, ya. Bisa ya, orang kadang suka dengan hal-hal yang sifatnya tidak ini Pak ya seperti sampah begitu ya, seperti sampah saya. Ya, dan ya gosip dan sebagainya ya. Itu kalau kita lihat misalnya di televisi rating itu sangat tinggi kalau program itu bicara soal gosip, ya, menceritakan nama orang dan lain-lain. Itu orang menggemari itu. Itu kenapa ya Pak? Apakah itu menunjukkan bahwa masyarakat kita stres atau jenuh dengan mungkin hal-hal yang sudah berat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketika ada konten yang gosip yang sampah seperti itu justru malah diminati gitu, dan itu banyak sekali di ruang-ruang digital. Ya, saya pikir media juga sebagai salah satu tempat pelarian ya. Ketika orang mengalami kondisi tertentu, stres misalnya, mereka mencari hal-hal yang bisa membantu mereka untuk keluar daripada situasi itu. Tetapi justru mereka akan terjerumus menurut saya ketika mereka berhadapan dengan konten-konten yang bisa menjerumuskan mereka. Sudah banyak sekali kriminalitas yang dilakukan by media, itu saya pikir. Dan juga hal yang dari sisi kebudayaan, hal yang tertanam dalam pikiran, itulah yang selalu dilihat, selalu didengar. Nah, itu menjadi satu kebiasaan. Kalau itu merupakan hal yang buruk, orang akan merasa bahwa yang buruk itu menjadi satu yang biasa, dan ini yang bahaya.
ya, secara kebudayaan ini akan melahirkan generasi yang akan menerima hal yang buruk menjadi sesuatu yang biasa, sesuatu yang baik. Ya, padahal itu tidak baik gitu. Nah, ini saya pikir podcast Nusanipa hadir di tengah gempuran media yang menawarkan berbagai macam hal, entah itu baik maupun tidak baik. Tetapi yang pasti bahwa podcast Nusanipa akan menawarkan hal yang baik sebagai alternatif. Oke, Dr. Gary, apakah ini yang kemudian menjadi motivasi Pak Gary? Karena Good People, beliau adalah salah satu inisiator lahirnya podcast Nusanipa. Apakah hal itu tadi yang membuat Pak harus ada podcast nih? Ya, saya pikir salah satu itu, dan yang kedua bahwa kita juga perlu juga beradaptasi dengan kondisi perkembangan informasi komunikasi, dan juga kita juga menghadirkan ini untuk bagaimana melatih mahasiswa kita untuk mereka memiliki literasi yang baik, mereka juga bisa berbicara dengan benar dan baik, dan bisa memberikan pesan-pesan edukatif yang baik. Saya kira pimpinan kita, Yayasan Pendidikan Tinggi Nusanipa, Rektor Universitas Nusanipa, mereka sudah lama memikirkan bahwa segala fasilitas yang ada di kampus ini menjadi fasilitas universitas yang harus digunakan oleh semua elemen yang ada di kampus ini, terutama mahasiswa. Jadi podcast ini juga menjadi sarana pendidikan pembinaan bagi kelompok mahasiswa kita. Dan juga sebagai ini Pak ya, miniatur kerjanya mereka ya, gitu ya. Betul sekali Bu Rene. Sehingga semua mahasiswa itu akan didorong untuk mereka akan bisa menyampaikan pesan-pesan melalui podcast ini, apapun, entah itu berbasis keilmuan mereka atau hal-hal kreatif lainnya yang bisa mereka sharekan melalui channel ini. Oke, ada ruang itu. Ada ruang itu untuk mahasiswa. Ya. Senang sekali nih ya. Ya. Oke. Tapi ini juga buka peluang Pak ya untuk mereka yang alumni mungkin bisa juga berbagi begitu ya. Tidak hanya untuk mahasiswa saja nih yang sedang belajar gitu ya. Jadi siapapun alumni. Jadi gerbang kampus ini ya terbuka untuk hal yang baik, terbuka kepada siapapun ya, orang baik untuk bisa datang berbagi. Jadi podcast ini menjadi sarana untuk berbagi. Kalau begitu Pak Gary, nanti podcast Nusanipa ini akan dibuat seperti apa? Ke depan itu akan seperti apa? Konsepnya akan seperti apa? Ya, podcast ini menjadi sebuah fasilitas yang nanti akan dikelola oleh sebuah tim yang Pak Rektor sudah bentuk dan disetujui oleh Bapak Ketua Yayasan, Bapak Dr. Andus Sabinus Nabu, bahwa podcast ini menjadi fasilitas milik kampus yang di dalamnya itu dikelola oleh satu tim. Ada yang namanya tim kreatif, Bu. Kemudian ada tim teknis. Kedua tim ini berkolaborasi untuk kemudian memenuhi semua layanan informasi yang bisa disampaikan melalui podcast ini. Dan ini berlaku untuk semua program studi yang ada di kampus ini. Ya, bahkan kita bisa juga menghadirkan narasumber-narasumber, orang-orang yang inspiratif dari luar untuk bisa mereka menggunakan channel ini, menggunakan saluran ini untuk berbagi kebaikan kepada siapa saja. Oke, berarti targetnya viewernya ini tidak hanya lingkup Unipa saja Pak? Ya, betul. Siapapun. Oke, kita sudah bicara nih tadi ya bahwa ternyata podcast Nusanipa targetnya tidak hanya di dalam di Unipa saja tapi juga di luar. Jadi nanti kira-kira apa Pak yang akan membedakan podcast Unipa dengan podcast lain yang sudah ada? Ya, memang di kota ini sudah beberapa podcast yang sudah ada dan sudah on air ya, sudah mengudara dan sudah banyak dinikmati oleh publik. Nah, sesuatu hal yang bisa membedakan podcast Nusanipa dengan yang lain adalah misinya. Misi yang diemban oleh podcast Nusanipa adalah misi pendidikan. Karena memang dia berada di lingkungan pendidikan tinggi, kampus,
dan di dalam kampus ini memiliki sumber daya. Ada 22 program studi yang ada, dan setiap program studi kita dorong untuk bisa menyampaikan pesan-pesan edukatifnya melalui podcast ini. Jadi itu menjadi karakter dasar daripada podcast Nusanipa. Jadi ada pesan-pesan edukatif dan juga pesan-pesan keilmuan, dan juga yang juga pesan-pesan kebudayaan yang bisa membuat orang bisa menjadi orang terdidik, ya, orang yang bisa mendengarkan, ya, mereka bisa dengar, mereka bisa lihat, dan mereka bisa pahami, ya, dan saya pikir bahwa podcast Nusanipa ini harus konsisten dengan misi ya yang diembannya, misi dasar yang diembannya. Ya, seperti itu. Oke, berarti pendidikan di sini tidak hanya teori tapi bagaimana 22 program studi ini bisa menyumbangkan aspirasi pemikiran untuk bahkan Bu Rini, saya pikir hal-hal yang inovatif dan kreatif itu perlu disalurkan melalui podcast ini. Jadi misalnya ada temuan-temuan yang menarik dari dosen atau mahasiswa, itu bisa kita jadikan podcast Nusanipa menjadi saluran untuk bisa menyampaikan dulu ke masyarakat, bahwa masyarakat tahu dengan kemasan yang menarik ini, mereka akan memilih podcast. Oh, ada apa di podcast Nusanipa? Mereka akan karena lihat pasti di sana. dengan 22 prodi dengan dosen yang sangat banyak, pasti mereka sudah melakukan penelitian yang juga sangat banyak, yang harapannya pasti akan bermanfaat untuk masyarakat, terutama di Nensika. Ya, betul. Dan kampus tidak boleh menjadi menara gading. Setuju sekali. Kampus tidak boleh tertutup, ya. Tetapi kampus dia harus terbuka. Ya, semua orang harus bisa memandang ke dia, ya, melihat ke dia, dan mereka mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Dan ya, saya berharap bahwa podcast Nusanipa memberikan dan semua. ini bentuk konkret Pak ya? Ya, bentuk betul. konkret dari ini bukan menara gading katanya. Ya, betul. Oke, kita merangkul semuanya. Ya, merangkul semuanya. Pak, ngomong-ngomong merangkul nih Pak Giri. Pak Giri juga selain ahli komunikasi juga pengamat sosial, dan saya rasa Bapak juga mengamati bagaimana perkembangan Unipa, bagaimana tantangan yang dihadapi. Banyak juga suara-suara miring gitu di luar sana tentang Unipa, dan apa ini yang bisa Pak katakan atau pesan mungkin untuk kita semua dan juga untuk yang di luar sana, untuk masyarakat di luar? Ya, memang orang bebas memiliki perspektif, ya. Orang bisa juga dari perspektif itu dia bisa bicara apa saja, dia bisa berkomentar apa saja, termasuk terhadap kampus kita, kampus Universitas Nusanipa. Dan ya memang dalam perjalanan 18 tahun tentu saja Unipa berhadapan dengan berbagai macam tantangan dan juga komentar-komentar, pandangan-pandangan orang dari perspektif mereka. Satu hal yang pasti adalah bahwa komitmen Universitas Nusanipa untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Nah, ini menjadi ada satu tagline, bakti nyata untuk Niantana. Nah, itu saya pikir podcast akan menyalurkan itu. Podcast sebagai media untuk menyalurkan apa yang menjadi bakti nyata untuk Niantana dan Nusantara dari Nusanipa. Nah, ini saya pikir hal yang harus diemban oleh para pengelola podcast untuk menghadirkan hal-hal yang baik yang datang dari kampus ini, dari internal kampus maupun dari eksternal kampus, karena kampus Nusanipa dia bermitra dengan siapa saja, ya, dan itu menjadi tuntutan dari kehadiran sebuah perguruan tinggi. Dia harus melakukan kemitraan dengan siapapun, dan mitra-mitra Unipa boleh datang untuk bisa menyampaikan pesan-pesan yang baik. Dan itu saya kira untuk membangun suatu peradaban. Orang bilang bahwa pendidikan itu menjadi kunci peradaban, tetapi pendidikan tinggi dia tidak bisa bekerja sendiri, dia tidak bisa berjalan sendiri kalau dia tidak berkolaborasi, bergandengan tangan dengan mitra-mitranya. Saya kira ini juga tidak hanya untuk podcast ini sebagai saluran dari pihak internal kampus, tetapi juga pihak internal kampus bisa menggandeng semua mitra yang ada, bahkan masyarakat yang ya
kalau kita anggap bahwa ada masyarakat tertentu yang menghasilkan hal-hal inovatif dan kreatif, kita boleh hadirkan dia di studio podcast ini untuk menyampaikan pesan-pesan itu, pesan-pesan kebudayaan, pesan-pesan kreatif, ya temuan-temuan. Dan ini saya pikir saluran ini dunia luar harus tahu apa yang terjadi di Nusa Nipa. Iya. Di Densika seperti itu. Terutama luar biasa. Oke, berarti mungkin ini Pak yang mengilhami tagline itu ya. Jadi kita dengar, tidak hanya dengar di dalam saja, Betul. tapi juga di luar juga kita luar. dengar, kita bicara, juga mengundang mereka yang ada di luar sana untuk bisa berbicara sehingga kita semua mencapai pemahaman bersama. Iya. Tagline yang Kita dengar, kita bicara, kita paham. Oke. Keren. Luar biasa podcast Nusa Nipa melalui Pak Gary juga menuliskan sejarahnya hari ini. Ya. Oke. Yang terakhir nih, Dr. Gary. Semua sudah dilakukan dengan tahapan-tahapannya, dengan tantangan-tantangannya. Ya. Apa sih harapan dari Bapak sebagai Bapak punya peran juga punya sejarah juga dalam membangun Nusa Nipa, kemudian podcast Nusa Nipa ini juga tidak lepas dari campur tangan Bapak sebagai inisiator. Apa harapannya Bapak ke semuanya, ke Nusa Nipa? Ya, saya pikir ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pesan yang disampaikan oleh penggagas pendiri kampus Nusa Nipa, dan juga pimpinan Universitas Nusa Nipa, dalam hal ini Pak Rektor, Pak Ketua Yayasan. Mereka terus memiliki satu harapan bahwa Universitas Nusa Nipa ini harus terus melaju, dia terus berjalan maju, dan dia harus memberikan kemajuan bagi generasi bangsa, orang-orang muda yang belajar di kampus ini, tetapi dia juga harus memiliki dampak bagi siapapun yang mengenal kampus ini. Dan harapan bagi pengelolaan podcast ini bahwa podcast ini harus terus berjalan dari generasi ke generasi dengan kreativitas dan inovasi yang terus selalu harus dikembangkan. Saya pikir itu hal-hal seperti itu harus menjadi komitmen kita bersama untuk memajukan, dan kita tidak boleh kemudian lahir kemudian tidak berkembang. Segala sesuatu yang lahir harus terus berkembang. Dia harus bertumbuh dan menghasilkan buah. Amin. Oke. Nah, sekarang ini sedang tumbuh, Pak. Dia sudah lahir. Jadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Nusa Nipa, Bapak Dr. Andus Sabinus Nabu, dan juga Bapak Rektor Universitas Nusa Nipa, Bapak Dr. Insinyur Angelinus Vincentius MSI, yang menjadi penggagas yang mendukung seluruh hal yang berkaitan dengan lahirnya satu channel baru, suatu media baru ini yang namanya podcast Nusa Nipa, yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan banyak orang, baik secara internal maupun eksternal. Dan saya pikir pengelolaan podcast Nusa Nipa ini harus dilakukan secara profesional, sesuai dengan basis, dan kita sebagai masyarakat ilmiah tentu harus memberikan dengan ukuran, dengan takaran yang bisa dipahami, sesuai dengan tagline podcast kita, yaitu kita dengar, kita bicara, kita paham. Oke, terima kasih Dr. Gary sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir di edisi spesial kami, di edisi perdana ini. Oke, baik good people, terima kasih banyak sudah menonton, dan saya sangat yakin bahwa kita semua sepakat bahwa kita harus maju dan kita harus memajukan Nian Tanah untuk menjadi lebih baik. Dan kalau memang seperti itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share. Oke, terima kasih banyak untuk menonton selama berapa menit ini, dan saya Rene Kartini. Saya Dr. Gary Gobang. Sampai jumpa. Sampai jumpa.